Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Widiani, perwakilan dari kelompok 1, 11 MIPA 3. Bersama rekan saya, Ayab Saifullah, Diajeng Salma, Kansa Fakirah, dan Puspa Febriana akan melakukan presentasi mengenai gangguan pada sistem syaraf. Penyakit syaraf adalah semua gangguan yang terjadi pada sistem syaraf, meliputi otak dan sumsum tulang belakang atau disebut dengan sistem syaraf pusat, serta syaraf yang menghubungkan antara sistem syaraf pusat dengan seluruh organ tubuh atau disebut dengan sistem syaraf perifer. Sistem syaraf adalah sistem penghubung yang sangat kompleks yang dapat mengirim dan menerima informasi secara bersamaan dalam jumlah yang besar. Sistem ini memiliki dua bagian, yaitu sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi atau perifer meliputi semua elemen saraf yang menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan berbagai organ tubuh. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai penyebab dari terjadinya penyakit syaraf. Pada umumnya, penyakit syaraf ini disebabkan oleh mati atau rusaknya sel syaraf yang menyebabkan hilangnya fungsi secara bertahap atau yang disebut dengan degeneratif seperti penyakit Parkinson, multiple sclerosis atau MS, amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, penyakit Alzheimer, Huntington, dan neuropati perifer. Selain itu, penyebab terjadinya penyakit syaraf bisa disebabkan oleh paparan zat beracun, infeksi penyakit seperti encephalitis, abses otak, ataupun meningitis, dan terjadi cedera pada otak atau yang disebut dengan cedera otak dan sumsum tulang belakang atau yang biasa disebut dengan cedera tulang belakang. Selain itu, penyebab penyakit syaraf juga dapat disebabkan oleh kelainan genetik atau keturunan, masalah pemasokan darah atau vaskuler, masalah yang muncul saat kelahiran atau yang biasa disebut dengan kongenital. Dan selanjutnya adalah masalah kesehatan mental seseorang, bisa saja mengidap gangguan kecemasan, depresi ataupun psikosis, dan yang terakhir tumbuhnya jaringan sel abnormal yang biasa disebut dengan kanker ataupun tumor. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gejala-gejala umum penyakit syaraf. Yang pertama ada sakit kepala yang datang secara terus-menerus, mati rasa atau kesemutan, pusing, goyah, tidak mampu berdiri ataupun berjalan, kehilangan kekuatan otot, kehilangan penglihatan, ataupun terjadinya penglihatan ganda, hilangnya ingatan, gangguan kemampuan mental, kurangnya koordinasi tubuh, dan yang terakhir adalah tremor maupun kejang. Nah, pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai penyakit-penyakit akibat gangguan syaraf, antara lain meningitis, Alzheimer, multiple sclerosis, stroke, epilepsi, Bell's palsy, Parkinson, encephalitis, neuropati perifer, dan tumor otak. Yang pertama ada meningitis. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami oleh seseorang, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Peradangan pada selaput otak ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi bisa juga diakibatkan oleh penyakit non-infeksi seperti alergi obat atau sarkoidosis. Penderita penyakit ini biasanya mengalami beberapa gejala seperti sakit kepala yang hebat, demam yang tinggi, dan leher yang kaku. Apabila penyakit ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat, meningitis bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada otak dan memicu komplikasi seperti kejang dan gagal ginjal. Nah, selanjutnya ada Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah kelainan progresif yang menyebabkan sel-sel otak merosot atau mati. Penyakit ini merupakan penyebab umum dari demensia yang dapat mempengaruhi ingatan, pemikiran, dan perilaku penderitanya. Multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah kondisi kronis yang mempengaruhi syaraf pusat. Kondisi ini ditandai dengan kerusakan pada selaput mielin. Selaput mielin adalah selubung pelindung yang mengelilingi selaput syaraf di otak dan sumsum tulang belakang. Lalu terdapat epilepsi. Epilepsi adalah kondisi yang ditandai dengan kejang-kejang berulang atau disebut dengan kambuhan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan aktivitas listrik di otak. Selanjutnya yaitu stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak itu terganggu atau berkurang, sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Kondisi ini menyebabkan sel-sel otak mulai mati dalam beberapa menit.
Selanjutnya ada Parkinson. Parkinson adalah gangguan yang terjadi ketika sel-sel saraf tidak menghasilkan cukup dopamin, yaitu bahan kimia yang berperan penting dalam mengontrol otot dan gerakan. Selain Parkinson, ada juga ensefalitis. Ensefalitis adalah penyakit infeksi yang ditandai dengan munculnya peradangan pada jaringan otak. Penyakit ini disebabkan oleh banyak hal, tetapi pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Selanjutnya ada Bell palsy. Bell palsy adalah kondisi lemah atau lumpuh pada satu sisi wajah secara tiba-tiba. Kondisi ini disebabkan oleh peradangan atau kerusakan pada syaraf di wajah. Biasanya, kondisi ini hanya sementara dan bisa pulih dalam jangka waktu tertentu. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dua materi tentang neuropati perifer dan juga tumor di otak. Nah, yang neuropati perifer ini yaitu penyakit yang terjadi akibat kerusakan saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Nah, jadi kerusakannya di daerah saraf tepi ataupun perifer. Kondisi ini menyebabkan yang akan terjadi yaitu kelemahan, mati rasa, dan juga nyeri. Nah, penyakit ini biasanya itu terjadinya pada area tangan dan juga kaki, tetapi juga dapat mempengaruhi area yang lainnya. Jadi gak cuma di tangan sama di kaki, di area lainnya pun bisa juga. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penyakit tumor otak. Tumor otak ini yaitu gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Nah, gumpalan ini bisa jinak dan ganas. Nah, yang ganasnya itu yaitu adalah tumor otak. Tumor otak ini bisa merusak otak orang yang sedang mengalami penyakitnya. Nah, jadi sehingga dapat mempengaruhi fungsi normalnya otak seperti hal layaknya dipakai setiap hari oleh manusia.